Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin mengomentari sebuah video dari Eko Kuntadi yang berjudul Solo Epicentrum Preman Berjubah. Kita langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari. Perayaan kemerdekaan tahun ini dibuat cacat oleh satu kejadian di Solo. Solo riuh. Mulanya ada keluarga besar Habib Umar Assegaf yang berencana menggelar acara pernikahan putrinya. Seperti biasanya tradisi Jawa, sebelum acara akad nikah didahului dengan mido dareni atau semacam syukuran menjelang pernikahan lah. Nah, di saat acara itu digelar, ada segerombolan orang di Solo melakukan persekusi terhadap keluarga yang sedang menggelar hajatan keluarga. Mereka menentang midodareni karena dianggap bertentangan dengan syariat. Padahal midodareni itu kan cuma bungkus, isinya pada saat itu ya pengajian biasa. Tonton guys ya, ini sebelumnya saya gini, kita harus informasi itu seimbang kan. Ini ada ada klarifikasi dari DSKP Kota Solo ya. Kalau salah tuh singkatan dari Dewan Syariah Kota Solo gitu. DSKS gitu kan. Jadi klarifikasi beliau adalah ini sebenarnya Habib Umar Assegaf ini beliau tengarai sebagai Syiah gitu, ya kan. Dan acara itu midodareni itu hanya sebenarnya ini informasi ya. Jadi DSKP itu juga mendapat informasi dari warga sekitar yang udah gerah katanya dengan kegiatan Syiah di situ gitu. Ini kan kita harus lihat informasi harus berimbang gitu. Kita harus lihat juga dari sisi lain, jangan hanya lihat dari sisi dua sisi lah ibaratnya gitu. Nah, jadi ya ditengarai beliau ini Syiah Habib Umar Assegaf gitu. Nah, jadi di Tengare warga masyarakat melapor pada DSKS kalau acara di situ tuh sebenarnya acara Syiah gitu. Cuman dibungkus dengan midodareni gitu tadi gitu kan. Jadi sebenarnya masalahnya bukan midodareni itu bukan, tapi warga melapor katanya ya ada ritual Syiah di sana gitu, dan itu sudah biasa dilakukan di situ dan masyarakat gerah gitu. Nah, itu informasi dari masyarakat. Nah, ini sekali lagi ya, bukan midodareni ini yang dipermasalahkan, tapi acara di situ tuh ditengarai sudah lama dilakukan sebagai ritual Syiah gitu. Nah, itu saya informasi yang kita dapatkan juga kan, jadi informasinya harus berimbang. Jadi kita harus komprehensif di sini, jangan hanya lihat dari satu sisi saja gitu. Kayak syukuran gitu deh. Acaranya aja di rumah Habib. Nah, ini kata kayak tadi kan kontradiksi nih guys. Katanya acara saya di rumah Habib. Saya kadang-kadang kan kalau Habib itu pasti benar gitu kan. Habib itu pasti pasti tidak mungkin salah gitu. Katanya kan acaranya saja di rumah Habib. Nah, ini bertolak belakang dengan ketika dia membuli Habib Syihab. Habib Syihab tuh dan Habib dan siapa ya? Yang di penjara mana guys? Saya lupa itu yang karena memukul anak di bawah umur itu ya, yang keras juga sama kayak Rizik Syihab itu dibully oleh Koko tadi gitu. Jadi Koko tadi membuli Habib Rizik Syihab gitu. Jadi ini sekali lagi ya, ini permainan apa yang dimainkan oleh Koko tadi? Sosis dia katakan acaranya saja di rumah Habib. Dalam artian nggak mungkin Habib itu Syiah, nggak mungkin Habib itu melakukan penyimpangan. Tapi kalau Habib Syihab dia sangat anti sekali gitu. Nah, ini kita perlu melihat ya. Nah, jadi juga ada yang lain mengatakan ya sebenarnya jangan tertipu dengan gelar Habib gitu. Nah, intinya adalah ini aneh bagi saya ketika yang tadi membela habis-habisan Habib Umar Assegaf, tapi dia membuli Habib Syihab gitu. Pak, kita tahu Rizik Syihab itu tidak pernah melakukan kejahatan yang dituduh, itu semua fitnah dan terbukti, dan beliau tidak pernah dilakukan semua hal yang dituduhkan oleh Eko tadi yang kelompoknya, tapi tetap dibully oleh dia gitu. Nah, ini merupakan suatu keanehan. Kenapa dia membela Habib Umar Assegaf, tapi dia membuli Habib Syihab, padahal yang katakannya adalah acaranya saja di rumah Habib. Berarti dia ini seakan-akan mengatakan kalau Habib tidak mungkin buat salah gitu guys. Bukan hanya itu, ketika melakukan serangan, mereka teriak takbir sambil menghujat sesat. Mereka juga menuding-nuding Syiah sesat, laknat,
halal darahnya dan sebagainya. Ini sebagai Mengenai Syiah sendiri guys ya, Syiah sendiri mengalahkan darah Sunni gitu. Jadi Syiah sendiri mengalahkan darah Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Itu perlu diketahui gitu. informasi aja ya. Padahal di Iran yang penduduknya bermadzhab Muslim Syiah nggak pernah ada acara pengantin yang menggelar midodareni. Acara itu khas tradisi Jawa. Dan apa salahnya ada keluarga menggelar midodareni menjelang akad nikah anaknya? Gue cuma ingin ngingetin, tudingan Syiah itu memang selalu digunakan untuk melegalkan kebrutalan mereka. Ini sama persis seperti kejadian di Suriah. Beda-beda. Ini bukan di Suriah ya, karena gini. Suriah itu adalah kekejaman dari pemerintah Bashar al-Assad pada rakyatnya yang Sunni. Ingat ya, di situ ada peran pemerintah di dalamnya. Kalau ini kan tidak ada, ini hanya antara sesama masyarakat. Kalau di Suriah itu beda sekali. Antara pemerintah yang zolim, Syiah, Alawiyah, pimpinan Bashar al-Assad yang zolim, melawan rakyatnya yang dizolimi. Makanya Bashar sendiri itu kalau dia tidak dibantu oleh Iran dan Rusia, sudah lama Bashar tumbang gitu. Tapi dia melicik kan, dia tahu dia minoritas, dia kalah kekuatan dengan rakyatnya mayoritas Sunni, dia minta bantuan dengan Iran dan Rusia sehingga bersama-sama dengan musuh-musuh dengan kekuatan asing membantai rakyatnya sendiri guys. Jadi beda sekali Suriah dengan ini beda. Jadi jangan tertipu dengan ego tadi ya. Jangan terpancing, jangan terprovokasi, jangan samakan ini dengan Suriah. Beda sekali. Lalu satu lagi. Sebenarnya guys ya makanya inilah saya katakan pemerintah harus tegas. Kita kan hanya menerima 5 agama di Indonesia plus 1 aliran kepercayaan, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, 5 kan, tambah 1 lagi kepercayaan yaitu pada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Nah di luar itu Syiah, Ahmadiyah itu sudah dilarang, komunis itu dilarang ya, komunis sudah dilarang, tapi Syiah, Ahmadiyah belum gitu. Nah kalau minta tegas tidak akan ada hal seperti ini gitu. Ini kan seperti bom waktu. Ketika Syiah, Ahmadiyah dibiarkan itu akan menjadi bom waktu. Ya, jadi gesekan di masyarakat gitu. Kan negara itu kan mengakui 5 agama. Syiah Ahmadiyah tidak diakui oleh negara. Dan sebenarnya itu bukan cuma tidak diakui tapi dilarang guys. Harus ada ketegasan gitu. Kita bisa saja mendakwahi mereka, bisa saja. Tapi pengaruh mereka begitu kuat gitu. Karena bagi Syiah darah Sunni itu halal. Itu perlu diingat ya. Ini sangat berbahaya ketika ada orang-orang yang beraliran Syiah dan mereka mengalahkan darah kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Ini sangat berbahaya. Bagaimana bisa hidup di Indonesia gitu? Soalnya mereka ini kan tidak boleh kan harus dilarang gitu. Paham Syiah dan Ahmadiyah ini gitu. Nah, ini kan tidak akan menimbulkan gesekan kemudian hari. Yang sekarang sudah terbukti kan. Ini bom waktu itu meledak dan terjadi di Solo. Nah, kita juga menyayangkan tindakan intoleran dari yang dilakukan oleh kelompok Laskar ini guys. Karena gimana pun juga kita nggak bisa melakukan tindakan-tindakan seperti ini gitu kan. Kita sebelum mereka berbuat kepada kita nggak boleh melakukan itu duluan pada mereka. Yang kita boleh lakukan adalah kita mendakwahi dan kita harus lapor aparat gitu. Jadi kita lakukan langkah-langkah bersama aparat, jangan bergerak sendirian gitu. Ya kan intinya kalau Anda mau juga jangan lakukan pengeroyokan tapi lakukan semacam tindakan demo atau atau datangi dan di situ Anda melakukan teguran keras gitu. Jangan sampai melakukan penganiayaan, itu nggak boleh ya. Sekali lagi ya, kalau mereka tidak melakukan penganiayaan, kita nggak boleh melakukan penganiayaan juga gitu. Jadi kita hanya lakukan dakwah mereka Syiah ini bagi pemerintah dulu ya, pemerintah melarang Syiah Ahmadiyah, lalu kita sebagai umat muslim ya Ahlussunnah wal Jamaah tuh datangi mereka, kita dakwahi dan kita tegur dengan keras gitu. Jadi kita jangan sampai lakukan tindakan brutal ya, nggak boleh. Cukup dengan datangi, tegur keras gitu. Jadi intinya adalah, dan itu kalau bisa bersama dengan aparat juga. Jadi kalau aparat nggak mau ya Anda terpaksa gerak sendiri. Tapi jangan sampai melakukan tindakan seperti kemarin itu, sangat sayang sekali guys, nggak boleh ya. Harus tunjukkan sikap muslim yang baik. Kalau memang itu sesat dan pasti sesat di Syiah itu ya, dan Anda tidak boleh melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Hanya bersikap persuasif dan tindakan teguran keras saja itu sudah cukup gitu. Ketika segerombolan serigala ISIS larinya ke ISIS gitu kan.
Pak, kita tahu Suriah itu bukan hanya ISIS. ISIS itu malah bukan di Suriah, tapi di Irak gitu kan. Nah, jadi apa namanya ada kelompok ISIS di Suriah, tapi juga ada kelompok Mujahidin Ahlussunnah wal Jamaah yang berusaha untuk menumbangkan pemerintah Syiah yang keji ya, yang zalim, Bashar dibantu oleh asing, yaitu Rusia dan Iran gitu. Jadi sekali lagi ya, Eko tadi nggak ngerti dengan apa di Suriah gitu, tapi dia dengan berani ngomong tentang Suriah, pada ilmunya tidak ada nih orang, kosong ilmunya guys, ya kan. Lalu tadi Habib, untuk Habib, kasus Habib dia tebang pilih. Habib Rizik Syihab yang tidak terbukti bersalah dibully dia bisa-bisan. Habib Umar yang ditengarai oleh oleh Dewan DSKP Solo ya, bersama masyarakat yang melapor itu Syiah, dibela dia bisa-bisan gitu. Meskipun ini kan perlu dibuktikan gitu. Tapi kan minimal ada indikasi ke sana gitu. Tapi dia kalau memang tidak kalau memang ibaratnya minimal tadi itu harus jangan melakukan itu pada Rizik Syihab gitu. Apalagi Rizik Syihab kan telah terbukti tidak melakukan itu. Tapi ini kan belum terbukti. Jadi soalnya jangan ngomong dulu sebelum ini terbukti. Kalau menurut saya sih bagusnya diusut tuntas ini siapa Habib Umar Assegaf ini. Apakah dia benar Syiah apa tidak gitu. Agar clear, publik bisa tidak menerima disinformasi mengenai hal ini guys. Saya juga penasaran ini apakah beliau ini memang benar Syiah apa bukan gitu. Tapi informasi kan ada kan mengatakan dia memang Syiah gitu kan. Ada juga informasi mengatakan dia bukan gitu. Makanya perlu didudukkan persoalan ini. Dan waktu itu kan wawancara di TV One oleh Habib Novel pun, Habib Novel juga nggak tahu siapa Habib Umar Assegaf gitu. Kan sama-sama Habib gitu kan. Ini sekali lagi ya, saya juga curiga kenapa Habib Novel nggak tahu siapa Habib Umar Assegaf, kan sama-sama Habib gitu. Ya itu saya yang tidak mengerti kenapa beliau tidak tahu, tidak kenal gitu kan, tidak kenal dekat gitu kan. Nah makanya ini suatu yang aneh kalau bisa sama Habib nggak kenal gitu. Nah kita juga menunggu saya juga menunggu berita-berita dari ulama-ulama lain, tapi sementara ini belum ada gitu. Jadi mungkin semua ulama sekarang masih mendalami siapa sih Habib Umar Assegaf ini, apakah beliau beneran Habib, apakah beliau Syiah atau bukan gitu. Makanya kita sedang tunggu dari ulama lain juga ngomong gitu. Tapi sekarang belum ada, baru Habib Novel yang ngomong, dan beliau pun memang ngaku dia tidak kenal dekat dan dia tidak tahu siapa Habib Umar Assegaf ini, Habib Umar Assegaf ini guys. Leburkan negara mereka, para pendukungnya di Indonesia maupun di sana juga menggunakan isu Syiah untuk ini larinya malah ke Suriah kan. Jadi kekuatan ini apa dia jadi gini, kekuatan ini menggunakan setiap isu yang ada, kesempatan yang ada untuk menyerang Islam lagi guys. Untuk menyerang Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Untuk menyerang orang-orang yang yang berjuang untuk Islam gitu. Jadi inilah jahatnya kekuatan tadi ini. Satu kasus yang kita akui itu salah, penyerangan itu salah ya. Tapi yang jangan gunakan isu ini untuk menyerang Islam, umat Islam yang lain gitu. Jadi yang ini salah, dia langsung membawa ke yang lain gitu. Ini kan nggak boleh. Jadi jangan gara-gara nilai titik rusak susu belanga gitu. Jadi ini harus kita jangan sampai kita tertipu oleh provokasi dari Eko tadi ini guys. Mendukung kebrutalan ISIS, atau ketika Saudi membombardir Yaman dengan keji, isu Syiah juga digunakan untuk membenarkan kebiadaban yang Eko kalau nggak tahu nggak usah ngomong ya. Jadi Eko pelajari dulu itu memang Syiah apa bukan gitu. Jadi kalau Syiah guys ya bukan apa-apa ya. Karena terus terang ya di Yaman itu sendiri Syiah itu dia merongrong kekuasaan dari pemerintahan Sunni yang sah gitu. Di Syiah presiden Yaman itu kan sah itu. Nah itu didorong oleh Syiah dari sana itu, di Syiah Houthi itu. Kan itu mereka itu merupakan pemberontak. Di situ kalau pemberontak beda sama Suriah ya. Kalau di Yaman itu tidak ada pemerintah Yaman yang Ahlussunnah wal Jamaah itu menzolimi dari Syiah di sana. Tapi sini kan di Suriah tuh ada Bashar Assad yang Syiah itu minoritas membantai rakyat sendiri. Jadi Suriah sama Yaman tuh beda kasus. Jadi kau harus belajar hal ini dia guys. perang-perangan itu. Kini di Yaman jutaan rakyat kelaparan, pasokan makanan terhenti, obat-obatan gak bisa masuk, seluruh negeri tinggal puing dan anak-anak menjelang mati kelaparan. Dan mereka membenarkan tindakan Saudi dengan alasan karena yang diserang Saudi adalah Syiah. Masalahnya kan Syiah itu gitu. Kalau Syiah tidak akan seperti itu. Coba kalau Anda bayangkan di Yaman tuh Syiah tidak ada.
aman-aman saja, pemerintahnya jalan gitu. Tapi karena ada busuk dalam selimut, ada penyakit racun yang menggerogoti Yaman, akhirnya seperti itu gitu. Jadi yang salah itu tetaplah Syiahnya gitu. Makanya Syiah itu tegas dilarang gitu. Intinya harus tegas dilarang sehingga mereka tidak lagi bisa menyebarkan paham-paham sesatnya, guys. Sama seperti gerombolan yang di Solo itu isunya. Sedangkan yang menderita di Yaman atau di Suriah adalah semua orang. Gak peduli Sunni atau Syiah, semuanya kelaparan, semuanya menderita. Kelakuan brutal gerombolan di Solo, nah itu juga sama. Mereka menuding Syiah untuk mendukung aksi brutalnya. Bahkan sebuah acara keluarga yang gak ada hubungannya dengan dakwah harus diserang. Ratusan orang seperti serigala lapar memburu mangsanya. Kata-kata bunuh, kafir, halal darahnya terlontar seperti Indonesia ini negara barbar. Lu bayangin, ketika acara keluarga mau diserang dan orangnya mau dibunuh. Gampang membunuh, gampang mempersekusi orang. Karena kejadian tersebut 3 orang menjadi korban. Korbannya tuh Habib Umar Assegaf yang tuan rumah, ada putranya yang usia 15 tahun dan ada seorang tamunya juga yang sudah tua juga, dikeroyok gerombolan radikal. Motornya ditendang, mereka jatuh dikeroyok rame-rame, dan ketiganya dilarikan ke rumah sakit karena luka-luka. Apa sih yang kita bayangkan dengan kejadian ini? Ini Indonesia loh, Solo yang dikenal dengan ramah. Sekelompok orang bisa seenaknya menganiaya orang lain dengan alasan beda pandangan. Jadi gini guys, bukan masalah beda pandangan ya. Kalau misalnya ini betul-betul Syiah, ini bukan beda pandangan lagi, tapi udah sesat gitu. Yang seharusnya negara kan tidak mengakui itu, Syiah Ahmadiyah. Ini negara terus melarang tegas itu. Dan aparat pun harusnya cepat ketika ada, masa sih nggak terbaca sama aparat gitu hal semacam ini gitu kan. Ini bakal kisru, masa nggak terbaca gitu. Jadi adalah ini kita jangan menyimpan bara dari negeri ini gitu, ya kan. Juga jangan jangan kita tuh mudah terprovokasi gitu, ya kan. Nah, jadi ini sebenarnya awalnya ini harus ditegaskan pemerintah, yaitu tegaskan pelarangan Syiah dan Ahmadiyah. Lalu setelah itu ya tindakan kedua adalah harus betul-betul ketika ada kegiatan-kegiatan Ahmadiyah Syiah itu memang harus dibekukan atau dibubarkan oleh aparat, sehingga tidak akan ada ormas laskar yang membuat seperti ini gitu, ya kan. Jadi semuanya akan tenang, damai gitu. Nah kalau nggak bergerak, tentu laskar atau umat yang bergerak gitu, ya kan. Nah lalu juga jangan membuat panas situasi seperti ini. Jadi cukuplah kita serahkan pada kepolisian gitu kan. Polisi bekerja, dan polisi harus minta keterangan dari para saksi, dari SKP, DSKS tadi dan beberapa lainnya. Jadi dudukkan persoalan ini dengan musyawarah, dengan mendengarkan pendapat dari semua pihak, jangan hanya dari satu pihak saja gitu kan. Harus dengarkan pendapat semua pihak dan harus ada bukti-bukti di lapangan gitu, sehingga ini jelas situasi informasinya apakah ini beneran Syiah atau bukan gitu. Mengerikan kan? Tapi kejadian ini bukan cuma sekali terjadi di Solo. Pola penyerangan, pengerusakan, dan persekusi dilakukan oleh gerombolan yang sama berkali-kali. Mereka menamakan diri Laskar Umat Islam Surakarta, atau sekarang belakangan dikenal dengan nama Laskar Solo. Beberapa tahun lalu, serangan juga dilakukan oleh kelompok yang sama. Mereka menyerang sebuah restoran, social kitchen, dan melakukan pengerusakan. Modelnya juga sama, ketika menyerang pakai tutup kepala, mirip algojo ISIS. Solo memang kayaknya udah menjadi epicentrum gerakan intoleran yang melahirkan kebrutalan di Indonesia. Pusat gerakan Jemaah Islamiyah yang berafiliasi ke ISIS berada di sana. Di Geruki ada pesantren yang juga mengajarkan paham agama yang sangat radikal. Tokohnya adalah Abu Bakar Ba'asyir, orang yang dipenjara, udah tua, karena keterlibatannya dalam berbagai aksi teroris yang bengis. Ba'asyir dikenal sebagai ideolog kaum teroris. Sebagian pelaku teror bom Bali yang dahsyat itu, yang korbannya ratusan orang, adalah alumni pesantren Geruki.
Bila kita telusuri, banyak pelaku terorisme pernah bersentuhan dengan jaringan Ba'asyir ini. Artinya Solo adalah salah satu kota yang menjadi epicentrum kelahiran para teroris di Indonesia. Dan kejadian kemarin yang penyerangan di rumah Habib Umar itu, jangan samakan satu kasus dengan kasus lain gitu. Misalnya Abu Bakar Ba'asyir dengan itu suatu hal tidak objektif gitu. Jadi ini namanya ilmu cocokmologi gitu, ya kan? Jadi gini guys, Solo itu kan kata Eko Kuldi merupakan epicentrum dari para teroris dengan adanya tadi itu Abu Bakar Ba'asyir dan segala macamnya. Nah sekarang yang perlu diketahui adalah apa hubungan Abu Bakar Ba'asyir pesantren Ruki dengan orang-orang laskar tadi itu yang harus dijelaskan tuh hubungannya, bukan sama mentang-mentang mereka sama-sama kota Solo gitu, enggak gitu guys. Itu bukan logika yang relevan. Jadi apa namanya yang perlu diketahui kan seperti tadi adalah hubungan antara Abu Bakar Ba'asyir lalu pesantren Ruki dengan para laskar tadi. Jadi sekali lagi bukan hanya karena berdasarkan satu kota yang sama. Lalu kasus ini pun, kita tadi juga menyamakan ini dengan kejadian di Suriah gitu, dengan Yaman. Paling ini beda sekali gitu. Jadi Qurani ini dia selalu gagal paham, menyamakan sesuatu yang tidak sama, yang jauh berbeda. Sesuatu yang bertolak belakang disama-samakan oleh dia. Ini suatu penyakit guys. Inilah bentuk provokasi. Sehingga dia memancing kita untuk memprovokasi kita untuk untuk benci atau ya. Dan sekarang banyak juga orang-orang mengatakan ini adalah gurun segala macam. Jadi ujungnya akan kembali kepada penyerangan provokasi label-label kepada umat Islam juga. Nanti akan makin ramai kata-kata adalah gurun, teroris radikal gitu, intoleran gitu, atau Pancasila GRI gitu. Inilah cara licik dari mereka ini sehingga ujungnya akan yang dikorban umat Islam juga gitu, ya kan? Yang melakukan tindakan anarkis sekelompok orang gitu kan, lalu dihubungkan dengan yang tadi yang nggak relevan tadi gitu, dan ujungnya yang korban juga umat Islam juga gitu. Inilah trik licik yang harus nggak boleh kita biarkan, yang harus kita edukasi gitu. Ini nggak bisa kita gagal paham terus gitu kan. Jangan terprovokasi oleh orang-orang yang berpikiran sempit dan gagal paham seperti Koko tadi ini guys. Tuh, menjelaskan bahwa wujud calon-calon teroris itu nyata. Keberadaan mereka jelas, aksi mereka terang-terangan, seolah-olah mengangkangi hukum dan mempersekusi orang lain seenak jidatnya. Nah makanya hukum itu bekerja. Kalau memang Syiah dalam menjadi dilarang, tegaskan hukum itu, lakukan di lapangan, tindak orang-orang yang menyebarkan paham Syiah dan Ahmadiyah, selesai gitu. Tapi hukum kan tidak berjalan, makanya ada hukum rimba. Makanya tegakkan hukum ya. Tindak tegas kalau ada orang-orang yang melakukan ritual dakwah Syiah Ahmadiyah, selesai. Masyarakat umat tidak perlu bergerak tentunya. Mereka yang cuma satu, membuat kekacauan. Karena ya gini, tindakan Eko ini juga membuat kekacauan. Kenapa? Dia menyamakan ini dengan Suriah dan Yaman. Dia menyamakan ini dengan bom Bali. Ini kan beda sekali guys, ya kan? Beda sekali. Jadi ini yang membuat kekacauan. Juga dia melabeli dengan kata gurun, teroris. Ini yang membuat kekacauan. Sehingga masyarakat gaduh. Jadi menuduh kelompok lain radikal, teroris itu juga buat gaduh gitu. Sehingga akan memantik pro dan kontra di lapangan gitu. Orang-orang yang tuduh tentu nggak senang. Orang-orang yang menuduh juga mereka makin brutal gitu. Makin benci, akhirnya tidak jadi kedamaian di Indonesia. Jadi menurut saya ya, pertama yang dilakukan pemerintah adalah tidak tegas dan larang Ahmadiyah Syiah dan paham-paham lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, ya kan? Bukan khilafah ya, khilafah itu bagian dari Islam. Kedua adalah tidak tegas juga orang-orang yang memprovokasi. Seperti Koko ini kan memprovokasi, dia melebeli orang-orang dengan kata-kata gurun, radikal, intoleran gitu kan, atau Pancasila, GRI, maka menyamakan ini dengan kasus Suriah dan Yaman gitu kan, untuk memancing warga agar marah, agar benci, agar warga terpancing emosi gitu kan. Ini harus kita hindari gitu. Jadi kita harus di situasi gini kita harus tenang, kita harus temukan sejukkan suasana, polisi harus bekerja untuk mengusut ini sehingga isu ini tidak menjadi bola liar gitu guys. Mereka memang didoktrin untuk itu.
mirip induknya ISIS yang dimanapun berada selalu membuat penderitaan masyarakat. Ada nggak buktinya kelompok ini terindikasi ISIS? Itu harus dibuktikan. Jadi Eko ini gampang sekali dia menyamakan ini dengan ISIS lah, dengan Suriah, Yaman. Ini harus di apa guys? Harus di aparat harus apa namanya? Jangan biarkan lah orang-orang seperti Eko ini ada gitu. Ini kan tindakan provokasi yang memecah belah bangsa guys. Satu lagi, Solo punya ormas yang namanya Dewan Syariah Kota Surakarta. Ketuanya namanya Muin Nudin. Muin ini tercatat sebagai salah satu dosen di salah satu universitas swasta di Solo. Ini sebagai informasi aja ya, backgroundnya Muin. 2 orang adik Muin itu tewas di Suriah ketika bergabung dengan kelompok. Tuh. Jadi adikmu ini ternyata mujahidin gitu, ya. Jadi gini guys, pemerintah Suriah ya, dia lebih lain dengan radikal memang, karena dia tidak ingin kekuasaannya yang minoritas Syiah itu jatuh gitu. Maka dia tega membantai rakyat sendiri, ya, makanya dan bahkan membantai para mujahidin juga dengan bantuan Rusia dan juga Iran guys. Ini sekali lagi ya. Makanya Ustaz Muin ini paham betul tentang Syiah ini. Ini informasi yang berharga bagi kita guys. Ustaz Muin ini adiknya meninggal karena ulah dari Syiah Alawiyah yang ada di pemerintahan Suriah Bashar al-Assad. Jadi dia ngerti betul bahayanya Syiah ini. Ini saya baru tahu lah informasinya nih. Ya, terima kasih Eko sudah memberikan informasi ini kepada kita gitu kan. Berarti memang Ustaz ini sudah mengalami adiknya tewas terbantai oleh pemerintah Syiah Alawiyah Bashar al-Assad, sehingga dia mengerti betul betapa bahayanya paham ini gitu guys. Radikal. Bahkan salah satu adiknya namanya Abu Walid. Nah, kalau lo pernah nonton video-video mengerikan tentang aksi ISIS yang menggorok leher korbannya, Abu Walid inilah salah satu algojonya ISIS. Rekaman video aksi Abu Walid itu udah tersebar di medsos. Yang gue sayangin, ini udah tahu nih tokohnya kayak begini, backgroundnya seperti ini, banyak politisi sialan yang justru memanfaatkan. Tunggu. Tadi katanya adiknya setelah itu algojo ISIS. Jadi harus bedakan guys ya, antara mujahidin Suriah dengan ISIS itu beda gitu. Mujahidin Suriah itu berjuang untuk menumbangkan pemerintah zalim minoritas Syiah Alawiyah Bashar al-Assad yang didukung oleh antek-anteknya yaitu Rusia dan Iran. Kalau ISIS jelas itu paham sesat ya, bertujuan hendak menegakkan negara Islam ya kan, dengan cara-cara yang keji dan brutal. Jadi sekali lagi dibedakan. Jadi ada satu keluarga dari abang adik itu ada abang yang mungkin baik, ada yang jahat gitu kan, atau abang yang ada yang baik, ada juga ada yang jahat. Jadi satu keluarga tuh nggak semuanya sama gitu guys, nggak mesti sama semua. Jadi mungkin ini saya nggak tahu informasi benar apa tidak, tapi kalau ini benar, berarti kita tahu kalau adik yang dari beliau ini ada yang baik gitu kan, ada yang mujahidin, ada juga yang ada juga yang jahat gitu. Jadi sekali lagi ya, satu keluarga tuh bukan berarti semuanya sama sifat semua, itu perlu dicatat. Jadi jangan gara-gara satu adiknya begini, abangnya ikut disalahkan gitu. Ini kan sama seperti enak-enak aja melemparkan gitu guys. Orang yang salah ini abangnya ikutan juga gitu. Padahal kayak saya ngalamin sendiri, misalnya adik saya misalnya beliau jahat gitu kan, misalnya nih, atau ya anggaplah menyimpang. Nah abangnya nggak seperti itu gitu. Jadi antara abang dan adik itu bertolak belakang jauh sekali sifatnya gitu. Jadi sekali lagi guys, ada juga yang lain, misalnya adiknya narkoba, abangnya soleh gitu. Dia nggak bisa disamakan antara adiknya begitu, abangnya pasti begitu. Enggak guys, itu beda sekali. Kan ketokohan orang-orang kayak Muin. Misalnya Muin, dia tuh dulu salah satu pentolan tim pemenangan Prabowo Sandi di Surakarta. Lu bayangin, orang yang tujuannya mendirikan negara. Loh, apa hubungannya dengan mendukung Prabowo Sandi dengan mendirikan negara agama guys? Prabowo Sandi tidak pernah mendirikan negara ya agama. Dia tidak pernah mendirikan negara khilafah, nggak pernah. Makanya sekali lagi ya, kita ini ngerti kan hal ini. Hanya gara-gara Ustaz Muin itu mendukung Prabowo Sandi, lalu dikatakan dia nih mendirikan negara agama dan tuduhan lainnya gitu. Jadi sekali lagi ini harus kita sikapi dengan bijak ya. Jadi segala tuduhan Eko Kuntadi ini sangat tidak masuk akal.
provokasinya tidak masuk akal, nggak nyambung, nggak ada relasi sama sekali guys dengan kasus yang ada di jadi melebar kemana-mana, hal-hal yang tidak relevan dan hal yang tidak masuk akal pun disinggung oleh Eko tadi ini guys. Agama diberi peran politik formal sebagai tim pemenangan dalam konstelasi presiden. Meskipun Muin hanya duduk sebagai ketua tim kampanye, tapi pemberian peran politik formal itu seperti legitimasi terhadap keberadaannya, seperti persetujuan terhadap ideologi yang dibawa Muin di Indonesia. Ideologi apa nih bawa Muin gitu, ya kan? Tidak ada informasi yang jelas tentang hal ini gitu. Jadi ini harus diinvestigasi. Jangan jadi anggota ini jangan hanya menuduh saja. Dia suka menuduh orang guys. Itu yang bikin kita nih pecah belah sebenarnya. Bahkan saat kampanye presiden kemarin, Muin terang-terangan bikin video bahwa pilpres kali ini adalah pertempuran Pancasila dan Khilafah. Pancasila itu kubunya Jokowi dan Khilafah kubunya Prabowo. Gila kan? Tentu saja statement itu udah jauh. Ini saya nggak lihat sekali lagi saya nggak lihat statementnya itu gitu kan. Makanya itu seharusnya dia menyampaikan di sini statement itu biar kita bisa baca dan lihat juga. Ini guys, Pancasila lawannya bukan khilafah ya. Khilafah Pancasila itulah satu kesatuan. Lawannya apa? Komunis, Syiah, Ahmadiyah, sekuler, liberal, apalagi namanya tuh kapitalis, itu lawannya. Karena Pancasila, khilafah itu dijabarkan dalam bentuk Pancasila. Ya, sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, itu dalam artian bukan hanya sekedar bertuhan yang Maha Esa, tapi juga menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, itu dinamakan syariat. Syariat Islam mengatur sangat tunduk kepada sila pertama Pancasila. Baru akan lahir sila-sila lainnya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat biasanya dalam persatuan perwakilan yang diwakili dalam bentuk pemusatan dari para ulama. Maka akan melahirkan hikmah. Pemimpin itu akan punya dari hikmah para ulama. Hikmah itu kan tidak timbul dari para penjudi, pemabuk, narkoba, enggak. Tapi hikmah itu timbul dari para ulama. Sehingga akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas, bukan hanya berdasarkan pada kuantitas. Di luar batas. Tapi yang namanya politisi memang cuma mengincar kemenangan, gak peduli dampaknya. Makanya mereka merekrut orang-orang kayak Muin ini. Dampak yang nyata apa? Muin dan gerombolannya makin semena-mena, kayak diakui. Gue nggak tahu apakah Muin terlibat aksi penyerangan di Solo kemarin. Enggak. Beliau nggak terlibat karena setuju statement beliau di mengatakan kalau ada laskar yang di luar kelompok, di luar dari kontrol DSKS tadi. Ternyata S tadi itu Surakarta guys, bukan Solo. Ya, ada kelompok yang di luar kontrol dari DSKS. Jadi beliau tidak terlibat sama sekali. Gua nggak punya informasi tentang itu, tapi kayaknya orang yang menyerang itu ya itu lagi, dia lagi, circle-nya nggak jauh-jauh banget. Satu lagi, lo tahu apa cocotan orang kayak Muin belakangan ini? Ia memprotes logo Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 yang kata Muin ada gambar salibnya. Gua sampai seharian nih mandangin logo itu sampai mata gua agak siwer. Salibnya di mana coba? Itu salibnya guys. Anda perhatikan gambar ini ya. Salib, jadi salib itu ada di bintik tengah itu sebagai pusatnya kan, ya kan? Bintik tengah itu sebagai pusatnya. Lalu ada garis-garis sekelilingnya tuh ada 1, 2, 3, satu atas, satu kiri, satu bawah, kanan, 2 di bawah. Itu salibnya. Yang lain itu hanya kamuflase. Intinya adalah ini tergantung sudut pandang. Intinya adalah jangan buat apalagi ini kan dirgahayu kemerdekaan RI. Jangan buat hal-hal yang rasis berhubungan dengan simbol agama tertentu gitu. Dan sekali lagi ya, yang ngomong ini bukan cuma Ustaz Muin, juga ada ustaz lainnya gitu kan. Jadi intinya adalah apa salahnya logo itu dibikinnya netral gitu. Netral saja sudah. Jangan membuat logo seperti ini. Jadi guys, ini menunjukkan keberpihakan pada satu pihak gitu. Ini kan nggak fair. Akan memancing konflik, akan memancing polemik, akan memancing pro kontra di lapangan. Jadi kalau menurut yang nggak ada, menurut kita ada gitu. Ini kan cuma ada pada gambar-gambarnya, ada menurut kita guys. Nggak ada. Kalau lo mata lo normal, lo liatin logo ini, bingung lo sama statement itu.
Tapi emang bukan kebenaran yang mau Nah, diungkap. foto sekarang ini kan dipotong dia nih guys ya. Fotonya kan kalau tadi itu kan nampak jelas salibnya. Oh, ini kan foto ini kan apa ini nggak full gitu ditampilkan yang kita lihat ini. Yang di apa batang kanannya nggak dinampakkan itu guys. Yang ini kan. Jadi sekali lagi guys apa namanya pola-pola itu ya motif itu ya apa namanya hindari hal-hal yang berhubungan dengan satu simbol agama tertentu. Itu akan membuat apalagi ini kemerdekaan yang milik semua agama gitu. Ini adalah simpel aja kok, ubah logonya ya, ada logo-logo seperti ini lagi, bikinlah logo yang netral gitu kan, jangan logo-logo yang mengindikasikan, karena orang memang punya sudut pandang berbeda gitu. Jadi intinya adalah jangan sedikit pun ada prasangka orang tentang kalau ini logo tuh berafiliasi dengan agama tertentu. Pak Muin, dia cuma bertujuan membuat keriuhan sambil memancing kebencian agama. Ada salib, ada ini. Itu targetnya. Jadi gue mau bilang gini, ketika orang-orang sejenis Muin di... Justru mancing keriuhan itu dengan apa? Dengan mengatakan, coba saya tanya, ada nggak kita melakukan hal radikal? Kita nih kata gurun? Kan enggak. Kita bukan kata gurun, kita manusia. Kita radikal. Emang kita memberontak pemerintah? Emang kita anti Pancasila? Emang kita apa hendak mengganti Pancasila? Tidak. Emang kita NKRI? Tidak. Kita justru kita cinta NKRI. Maka kita tidak ingin ada apa final-final seperti ini, label-label seperti ini yang memecah belah bangsa gitu guys. manfaatkan oleh politisi, mereka akan makin kurang ajar. Mereka akan terus menciptakan suasana yang tidak nyaman, fitnah, hoax. Ya ini yang dilakukan oleh tadi ya. Dia menciptakan suasana yang tidak nyaman, fitnah, hoax dengan memberikan label-label tadi, kada gurun, anti Pancasila, radikal, teroris, apa namanya, pemberontak Suriah, ISIS dan segala macamnya gitu. Padahal tidak ada bukti sama sekali gitu. Juga dulu fitnah terhadap Habib Rizik Syihab gitu kan, dikatakan apalah ini itulah gitu. Jadi membuat umat tidak nyaman gitu. Jadi dia adalah ini yang dilakukan terus-menerus oleh Kong tadi gitu dan teman-temannya, ya kan. Inilah yang jadi itu dia sedang ngomongin tentang dirinya sendiri gitu guys. Akibatnya keberingasan demi keberingasan akan terus menjadi pandangan sehari-hari. Aparat keamanan menurut gue harus mulai menyisir deh radikalisme di Solo dari akarnya, bukan cuma nunggu kebengisan mereka terjadi lagi. Jadi yang dilakukan tuh tadi saya lakukan adalah tindak tegas Syiah Ahmadiyah, larang itu, dan harus pasang mata telinga, jangan sampai mereka membuat menyebarkan dakwah dan membuat umat resah gitu guys. Itu yang dilakukan gitu. Jadi pencegahannya di situ gitu guys, bukan dengan dengan umat Islam yang gerahkan Syiah yang ditindak. Itu salah besar gitu. Umat Islam itu kan tentu tidak mau Syiah berkembang di Indonesia, Syiah Ahmadiyah berkembang di Indonesia, makanya para harus bantu itu dan tegas mereka aja, jangan sampai umat yang bertindak duluan guys. Penyerangan terhadap Mido Dereni ini lucu dan ini menurut gue berlebihan. Gini deh, penegak hukum jangan main-main dengan gerombolan kayak gini. Jika main-main, yang dipertaruhkan adalah masa depan Indonesia. Iya, yang dia perlu ditindak itu kan yang melakukan saja gitu. Jangan orang-orang yang tidak melakukan jadi korbannya juga gitu guys, ya kan. Nah, yang tidak itu saja yang ditangkapi. Itu saya setuju ketika mereka yang melakukan tindakan itu diproses hukum sesuai dengan perbuatannya gitu. Tapi jadi pelajaran bagi pemerintah juga, jangan sampai jadi gesekan konflik dengan membiarkan Syiah Ahmadiyah tetap berkembang di Indonesia. Itu sama kayak memelihara bom waktu guys. Indonesia, para politisi nggak usah belaga pilon, nggak ngerti latar belakang orang yang direkrut. Kalau memang teroris, percaya mereka nggak ada manfaatnya buat. Kan menyamakan dengan teroris. Padahal tidak ada yang dilakukan oleh Husam Muin. Dia tidak pernah membom gereja, nggak pernah melakukan tindakan memurtad pemerintah gitu kan. Dia hanya anggota tim pemenangan Prabowo Sandi. Dan perkara adiknya juga ada mujahidin toh, ada juga yang ISIS gitu, ada yang baik, ada yang buruk gitu kan. Jadi itu bukan fakta ya, karena saya nggak tahu fakta apa, itu kan hanya informasi dari Koko tadi. Jadi sekali lagi ya, jangan menuduh seorang tuh teroris sementara dia tidak melakukan itu.
dan jangan bawa gara-gara tindakan adiknya dia ikut-ikut ke bawah juga gitu guys. Jadi sekali lagi ya, kita objektif melihat ini gitu. Jangan gara-gara satu kelompok lalu semua kelompok ikut salah gitu. Ini sekali lagi ini harus kita hindari. Ini kan namanya hoax, ini namanya fitnah gitu guys. Indonesia, percaya deh, para politisi, suara mereka tuh sebetulnya kecil, pengikutnya sedikit, cuma bacotnya dan laganya yang... Kita nggak melihat apakah pendukungnya sedikit, apanya sedikit. Ini bukan masalah menang-menangan, tapi masalah kebenaran. Kebenaran itu tidak melihat dari banyaknya orang, tidak banyaknya pengikut segala macam. Walaupun satu orang menyuarakan kebenaran, kebenaran tidak akan berubah jadi kesalahan. Meskipun banyak orang membela kesalahan, kesalahan tidak akan berubah jadi kebenaran. Anda ingat ketika Ibrahim melawan penguasa zolim, kafir, dia meminta kepada Allah ya Allah, menangkanlah aku malam ini, saat ini, selamatkan aku dari musuh-musuhku, musuh-musuh Islam, karena aku sendirian di bumi, engkau sendirian esa di langit. Dalam artian Ibrahim itu cuma sendirian guys. Tapi apakah beliau salah? Tidak. Walaupun sendirian dia benar gitu. Jadi kebenaran itu tidak melihat dari jumlah. Ya, kebenaran tetaplah kebenaran, kesalahan tetaplah kesalahan. Gahar jadi viral di media. Jadi secara politik gak punya pengaruh banyak selain cuma bikin keributan. Gue sih ya, siapapun politisi yang berdekatan dengan Keributan itu kan timbul ada sebabnya, maka sebab itu harus ditelusuri. Dan ini jadi jangan melihat dari keributannya gitu guys. Ya, itu sih sebabnya apa gitu. Itu jadi poinnya adalah pencegahan, bukan pada Jadi orang buat ribut sekali gitu kan, saya nggak pernah dengar keributan lain gitu kan, baru sekali ini, dan itu mungkin karena gerahnya mereka juga, karena sudah lama katanya dibiarkan ya, jadinya seperti itu, dan itu perlu diselidiki apa benar apa tidak gitu. Jadi sekali lagi ini tuduhan pada mereka ini sangat tinggi sekali guys ya, mereka dituduh macam-macam gara-gara hal ini gitu. gerombolan kayak gitu, bagi gua akan berdiri di seberangnya, gua akan ngelawan habis-habisan. Sebab orang-orang kayak gitu gak peduli dengan Indonesia, mereka mungkin hanya mikirin kekuasaan. Nah, justru yang mikirin kekuasaan itu kalau tadi, karena dia kan nggak penting jumlahnya cuma sedikit, berarti kan mementingkan kekuasaan. Karena kekuasaan itu mementingkan suara terbanyak, mementingkan menang-menangan gitu. Jadi kekuasaan ini sebenarnya memikirkan kekuasaan ya. Maka dia nggak peduli dengan jumlah, kan jumlahnya cuma sedikit gitu. Itu artinya dia mikirin kekuasaan. Dan untuk itu dia rela memecah belah bangsa dengan sebutan-sebutan radikal, intoleran kepada kita semua gitu. Ini kan memancing keributan, membuat panas suasana sehingga akan timbul pro kontra. Orang yang dituduh tentu nggak senang, orang yang fitnah nggak senang gitu. Orang yang menuduh tentu mereka akan makin leluasa melancarkan fitnahnya gitu. Jadi sekali lagi ya, fitnah negerinya harus dihentikan, jangan lagi adalah kata-kata yang jelek, fitnah jelek gitu, menyamakan Indonesia seperti Suriah lah, menyamakan Indonesia seperti di Arab Saudi menyerang Yaman lah, dan ISIS dan sebagainya macamnya gitu guys. Jadi sekali lagi ya, ini harus dihindari hal seperti ini. Ya saja, sementara orang-orang kaya mungkin memang tujuannya mau cari keriuhan, mau cari keributan. Kemarin acara Midodare ini diserang, dituding sesat, kafir. Besok mungkin kalau orang jalan pakai lurik dan belangkon di kota Solo akan dikatakan halal. Enggak ada begitu, udah lama. Jadi di Solo tuh udah lama orang pakai belangkon sama ini lurik, nggak ada masalah gitu kan. Karena ini bukan bidadarinya, informasi kita dapat itu ya, dari DSKS tadi. Itu memang Habibur Al-Segami katanya Syiah, katanya ya. Dan itu sudah lama melakukan ritual ibadah Syiah di situ gitu. Dan itu masih dapat dari masyarakat juga katanya. Jadi nggak ada hubungan sama bidadari ini atau pernikahan itu guys. Jadi itu yang perlu diselidiki gitu. Ini bukan yang salah tuh bukan bidadari ini atau lurik atau belangkon. Jadi sekali lagi ya, menyamakan ini larinya ke lurik belangkon itu jelas nggak relevan gitu. Darahnya. Kasus Solo kemarin harus jadi momentum membersihkan kota itu dari gerakan radikal. Justru momentumnya adalah membersihkan kota-kota di Indonesia itu dari Syiah dan Ahmadiyah, paham sesat, sehingga tidak akan jadi gesekan di masyarakat gitu. Karena selama masih ada Syiah dan Ahmadiyah, ya kita akan terus bergesekan gitu. Kita memang bisa berdakwah kepada mereka,
Tapi sekali lagi guys ya, mereka tuh merusak. Bagi Syiah itu darah Ahlussunnah wal Jamaah itu halal gitu. Nah ini berbahaya sekali. Dan itu sudah terjadi di Suriah tentunya. Pengen Solo dikenal sebagai masyarakat yang ramah, berbudaya, bukan kota penghasil teroris. Gue sih cuma mau ngajak lo berpikir. Kesimpulannya, Ego dia nggak akan ngajak kita berpikir. Dia mengajak kita dia memprovokasi kita untuk dengan cara memfitnah kelompok-kelompok umat Islam guys, dengan memfitnah orang-orang tertentu. Ini yang harus kita hindari, yang harus kita yang harus kita hati-hati, waspada terhadapnya guys. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.